Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa maulana, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin yang sama berbahagia. Pendidikan merupakan pilar tegaknya suatu bangsa yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Teknologi yang semakin tinggi membawa dampak luas di semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif tergantung siapa yang memanfaatkannya. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi pembentukan karakter terpuji atau al-akhlakul karimah, dan bisa menjadi media dekadensi moral atau al-akhlakul masmumah. Khususnya bagi generasi milenial, berita tentang seks bebas dan kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Baru-baru ini dunia pendidikan dikagetkan dengan ulah seorang pelajar SMA di Jawa Timur menikam gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi muda yang telah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu bagian dari upaya menumbuhkan karakter dan jati diri bangsa di tengah era globalisasi saat ini. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Sad ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan
dan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya orang-orang memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang berfikir cerdas mendapat pelajaran. Hadirin rahimakumullah, Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan untuk mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulil albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Hadirin yang berbahagia, pesatnya perkembangan teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda dan jati diri bangsa dikatakan bisa menghentikan laju internet booming. Maka sebagai konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan dan filter yang kuat untuk menyaring derasnya arus budaya asing. Hadirin yang berbahagia, sekuat apapun angin kencang tak akan menumbangkan pohon yang memiliki akar penghunjung ke bumi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin yang kencang bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan untuk menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Tantangan pendidikan lebih kita rasakan pada masa pandemi. Sampai hari ini kita belum bebas 100% dari bahaya pandemi. Tidak hanya itu, pandemi juga berdampak pada meningkatnya dekadensi moral generasi muda. Berdasarkan dari data Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 mencapai hingga 209 kasus. Kerugian yang dialami negara juga tidak tanggung-tanggung akibat kasus korupsi tersebut, yaitu 27 triliun rupiah. Dana yang cukup untuk membangun 1000 madrasah serta pondok pesantren dan semua fasilitasnya. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Hadirin yang berbahagia, kita juga prihatin atas sejumlah peristiwa yang terjadi di kalangan generasi kita yang mencerminkan rusaknya karakter mereka. Antara lain, pertama, kasus narkoba. Lagi-lagi kita dikagetkan dengan sebuah berita yang dilansir oleh British Corporation pada tanggal 18 Agustus 2022. Adanya penangkapan oknum
yang dipercaya sebagai Kasat Reserse Narkoba diyakini mampu memberantas narkoba, malah tertangkap atas kepemilikan dan pengedaran narkoba. Mau dibawa ke mana negeri kita jika kita semua tidak menyingsingkan lengan baju untuk berperan melawan narkoba? Kedua, kasus kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 8.000 kasus kekerasan seksual mulai bulan Januari hingga November 2022. Hadirin, kami ulangi lagi, 8.000 kasus, bukan 8 kasus. Negara kita ini kaya dengan para pakar pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu, lulusan dalam negeri maupun luar negeri, bahkan bergelar profesor. Tapi sayang, di antara mereka masih ada yang tak berkarakter. Mereka menggunakan kepintarannya untuk memproduksi berita bohong serta memprovokasi dan adu domba. Bahkan orang yang selama ini kita kagumi keilmuannya berteriak lantang melarang korupsi, ternyata tertangkap KPK karena kasus korupsi. Mereka berorasi, berjuang atas nama rakyat, tapi ujung-ujungnya merampas hak rakyat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita belajar dari sejarah Cina. Siapa yang tidak kenal dengan tembok Cina? Salah satu situs keajaiban dunia yang sampai saat ini Berdiri kokoh melewati banyak generasi zaman. Ketika Cina zaman kuno ingin hidup dalam kondisi aman, mereka membangun tembok Cina hanya sekedar melindungi negaranya. Memang tembok itu sangat kokoh sehingga dalam beberapa kali perang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ternyata hadirin, sekian ratus tahun kemudian tembok itu berhasil ditembus oleh musuh dengan cara menyogok penjaga temboknya. Cina di zaman itu disibukkan dengan pembangunan temboknya, tapi mereka lemah dalam membangun karakter manusianya. Lantas timbul pertanyaan, hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak masa depan bangsa? Sekali lagi, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu
bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dari segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Rasulullah adalah suri teladan yang baik bagi umat manusia. Ia mengajarkan nilai-nilai karakter mulia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa di negeri tercinta ini, antara lain: pertama, menanamkan nilai-nilai agama melalui pembiasaan serta keteladanan, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Kedua, menciptakan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan maupun komunitas pergaulan. Kita acungi jempol program Kemenang Republik Indonesia, yaitu Gerakan Maghrib Mengaji, dengan harapan agar masyarakat mengkaji Al-Quran serta mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kami yakin jika nilai-nilai Al-Quran sudah menjadi tuntunan aktivitas kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. Kalau ia seorang pedagang, ia akan jujur dalam menimbang. Kalaupun ia birokrat, ia tak akan mengambil uang rakyat. Kalaupun ia jaksa, ia tak akan bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin yang berbahagia, dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan. Pertama, jati diri bangsa ditentukan oleh generasi yang berkarakter. Kedua, untuk membentuk karakter tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, Maka Al-Quran harus jadi pedoman. mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Arif Sudianto, tilawah Ahmad Musawir. Sari tilawah Andi Putra Bangsawan S, utusan Kecamatan Lasu